Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik ya. Nah sekarang sebelum kepada pembelajaran Bapak mau mengecek dulu kehadirannya nih. Oke, siapa sekarang yang tidak hadir? Oh siapa? Ahmad kemana Pak? Tidak hadir? Sakit? Oh iya sakit, nggak apa-apa ya. Kita doakan teman kita yang sakit supaya cepat sehat, sembuh, dan juga bisa sekolah kembali bersama dengan kita semua di sini ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Ya, silakan Din, pimpin doanya. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya. Terima kasih Udin telah memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan kita berdoa dilancarkan dalam pembelajaran hari ini, juga dipahamkan terhadap ilmu yang akan dipelajari pada hari ini. Gitu ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang silakan kalian buka bukunya masing-masing dan siapkan alat tulisnya. Pembelajaran kita akan mulai hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar masih tentang tematik 1, subtema 1. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Nah, sebelumnya itu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang benda apa saja yang terbuat dari kayu. Nah, di sini apakah kalian masih ingat benda apa saja yang terbuat dari kayu? Apa saja? Iya, lampu, terus meja, terus apa lagi? Lemari, terus pensil. Nah, itu benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di sekitar kita ya. Itu kan. Nah, apakah kalian tahu prosesnya? Nah, kalau belum, sekarang pada pelajaran hari ini kita akan mengetahui proses pembuatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, silakan buka bukunya. Kita amati sama-sama bagaimana sih cara proses pembuatan benda yang terbuat dari kayu. Nah, gitu ya. Kayu itu bagian dari pohon. Nah, kemudian si pohon tersebut ditebang. Yang dibawahnya itu adalah batang pohon yang akan ditebang. Maka disebutlah kayu gelondongan ya. Nah, setelah itu kayu gelondongan itu dikirimkan kemana? Ke pabrik penggergajian ya. Kalian mungkin sering lihat orang yang suka menebang pohon gitu ya, menebang pohon. Nah, itu yang dibawanya adalah batang kayunya untuk dijadikan benda yang terbuat dari kayu. Nah, setelah itu si batangnya itu dikirimkan ke pabrik penggergajian. Itu menggunakan apa? Menggunakan angkutan khusus. Mungkin kalian sering melihat mobil truk gitu ya yang sering mengangkut kayu tersebut ke pabrik penggergajian. Nah, itu tahapan yang pertama, proses pembuatan benda terbuat dari kayu. Selanjutnya, kayu gelondongan itu dipotong-potong sesuai keperluannya, sesuai keperluan si pengrajin. Misal si pengrajin mau bikin pensil nih yang kalian pegang untuk alat tulis. Nah, maka sesuaikanlah keperluan untuk membuat pensil dari kayu itu. Nah, ya. Dan untuk menghindari dari serangan serangga ataupun jamur, si kayu tersebut harus dikeringkan dengan cara apa? Dengan cara dijemur sekitar 2-4 minggu. Nah, maka si kayu tersebut siap untuk diolah, diberikanlah ke pengrajin. Itu paham ya dari proses pembuatan benda dari kayu. Paham ya anak-anak tentang proses
proses pembuatan benda-benda yang terbuat dari kayu. Paham ya? Alhamdulillah kamu paham. Nah sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak nih tentang proses pembuatan benda-benda yang terbuat dari kayu itu. Siapa yang tahu acungkan tangan ya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara memperoleh kayu? Siapa yang tahu? Silakan. Siapa? Jawab Din. Apa? Pohon. Oke, betul, bagus ya. Berarti mendengarkan tadi penjelasan yang Bapak jelaskan. Selanjutnya, bagian pohon manakah yang digunakan untuk membuat benda-benda? Siapa yang mau jawab? Acungkan tangan. Iya, silakan. Nabila apa? Bagian apa? Bagian batang. Oke, bagus ya, pintar-pintar. Alhamdulillah ya. Berarti kalian mendengarkan apa yang telah tadi Bapak jelaskan dan diamati. Nah, sekarang kalian di buku siswa itu ada soal ya. Kalian tuliskan jawabannya lalu kirimkan, simpan di meja Bapak ya. Silakan nanti ya. Nah, sekarang di bagian selanjutnya kita akan mempelajari tentang musyawarah. Nah, sering ya kalian mendengar kata musyawarah. Tujuan utama dari musyawarah itu apa? Yaitu untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan ataupun mencapai keputusan yang bersama-sama, dan hal itu harus dilaksanakan ya oleh semua. Nah sekarang kita dengarkan dulu nih cerita ataupun bacaan yang akan Bapak baca ya. Cerita tentang penebangan pohon pihalia ya. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Nah, hutan menyimpan air tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, ketika hujan digunduli, membuat air terganggu. Aliran air terganggu ketika hujan, ketika hutan digunduli ya. Nah, hal ini akan menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadilah yang namanya banjir penduduk ya. Nah, kebutuhan benda dari kayu terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu akan terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Nah, terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, kegiatan itu disebutlah dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin pula berkurang. Nah, dari cerita tersebut kita akan belajar bermusyawarah menangani kasus yang seperti itu. Nah, kemarin Bapak sudah mengelompokkan ya dalam 5 kelompok. Nah, silakan kalian masing-masing duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Nah, oke anak-anak, sudah selesai bermusyawarahnya? Oke, alhamdulillah kalau sudah beres ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat lagi bukunya ya. Kita akan membahas lagi tentang musyawarah. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya tentang pentingnya bermusyawarah itu seperti apa. Sebelumnya Bapak telah menyebutkan bahwa tujuan dari musyawarah itu adalah untuk mencapai tujuan yang sama untuk kepentingan bersama. Itu dari tujuan musyawarah ya. Sebetulnya anak-anak di Pancasila yang keempat itu kita anjurkan untuk bermusyawarah. Coba apakah ada yang ingat Pancasila yang keempat itu bunyinya apa? Undi lagi silakan jawab Pancasila yang keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, betul.
lambang Pancasila yang keempat itu adalah lambang banteng. Nah, anak-anak, sebelum dari Pancasila ini, ternyata agama juga telah menganjurkan kepada kita untuk bermusyawarah, ya. Kata Allah akan mencintai orang-orang yang bermusyawarah. Itu dijelaskan loh di dalam Al-Quran, ya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan, maka apabila sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu janji Allah, ya, di dalam Al-Quran kepada kita untuk saling bermusyawarah dalam segala urusan, ya anak-anak, ya. Nah, maka sebaik-baiknya keputusan itu hasil daripada musyawarah, tentunya dengan kesepakatan bersama. Itu anak-anak, ya. Adapun ciri-ciri dari musyawarah itu, yang pertama, setiap orang dibenarkan untuk bermusyawarah. Setiap orang itu bisa masuk dalam musyawarah. Nah, yang kedua itu, setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, idenya, pikirannya, ya. Setiap orang berhak dalam musyawarah mengeluarkan pendapatnya. Yang selanjutnya, setiap orang berhak memberikan pendapat yang baik, tentunya tidak bertentangan dengan apa yang akan nanti dimusyawarahkan. Nah, ciri yang selanjutnya itu adalah apabila sudah tercapai keputusan ataupun mufakat dari musyawarah, mau tidak mau kita harus laksanakan dengan ikhlas keputusan yang sudah dimusyawarahkan, ya. Itu mungkin ciri-ciri dari musyawarah ini. Nah, seperti kalian tadi telah memusyawarahkan tentang penebangan liar, ya. Kita musyawarahkan tersebut. Nah, mau tidak mau, ketika ada yang berbeda pendapat, kita cari jalan tengahnya. Itu yang akan dibawa ataupun keputusan bersama dan kita terima dan laksanakan dengan baik, ya. Nah, setelah ini Bapak mau mendengarkan setiap kelompok nih menjelaskan di depan kelas untuk menjelaskan hasil dari tadi musyawarah. Siap, ya? Oke, bagus, kalau siap, nanti Bapak akan panggil satu kelompok untuk maju ke depan untuk menjelaskan tadi yang sudah dimusyawarahkan. Nanti dikomentari ataupun ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain, gitu, ya. Oke, nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran PJOK, ya. Nah, sekarang kita masuk ke PJOK. Nah, ini Bapak mau apa? Bola kasti, ya. Bola kasti. Kita akan belajar tentang cara melempar bola dan cara menangkap bola, ya. Nah, dari kayu tersebut sebetulnya bisa juga dijadikan alat permainan, yaitu bola kayu. Nah, alat pemukulnya seperti apa? Seperti pada gambar yang ada di sini, ya. Ini adalah alat pemukul kayu, alat pemukul dari kayu yang terbuat dari kayu untuk permainan bola kayu, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara melempar bola, ya, melempar bola dan cara menangkap bola. Nah, seperti yang pada gambar di sini, ini adalah cara dari melempar bola yang baik dan benar itu seperti ini, ya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar tentang cara menangkap bola yang baik dan benar itu seperti ini juga, gitu, ya. Itu yang selanjutnya ada kombinasi antara melempar dan menangkap bola seperti pada gambar yang ada di sini.
kita akan praktekkan di lapangan. Oke anak-anak, siap, semangat? Oke, bagus. Nah, oke anak-anak, alhamdulillah ya, pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Mulai dari kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu ya, banyak ya benda yang terbuat dari kayu. Terus prosesnya pembuatan benda dari kayu, dari mulai penambangan pohon sampai jadi kayu, sampai diolah, kita sudah belajar tadi ya. Terus juga kita sudah belajar juga ya tentang bermusyawarah, cara bermusyawarah ya. Jadi kalian sudah bisa memusyawarahkan tentang teman kalian, itu sudah sangat bagus ya. Terima kasih. Nah, terus ciri-ciri musyawarahnya juga kita sudah belajar gitu ya pada hari ini. Nah, terus tadi kita juga belajar tentang cara melempar dan menangkap bola ya, itu olahraganya pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini itu bisa menjadi ilmu bagi kalian ya. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak? Ada? Oh, Udin mau bertanya, silakan Din. Mau bertanya apa Din? Oh gitu, baik, bagus Din, pertanyaannya bagus. Nah, Din bertanya bagaimana sih kalau kita tidak bermusyawarah? Itu pertanyaannya bagus Din ya. Nah, itu bisa saja gitu ya, kita tidak bermusyawarah, cuman keputusan yang baik itu keputusan yang baik itu adalah hasil daripada musyawarah gitu Din ya. Jadi kata Bapak tadi bahwa kita dianjurkan dalam segala urusan itu untuk bermusyawarah, supaya apa? Supaya kita bisa berpola pikiran, bisa beradu pikiran dengan orang lain, jadi orang lain bisa memberikan nasihat kepada kita gitu ya. Din bisa menanyakan kepada temannya gitu ya. Itu pentingnya bermusyawarah ya, dianjurkan bermusyawarah gitu ya Din ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Nah, selanjutnya Bapak tadi sudah mengasih tugas kepada kalian, dikerjakan ya di masing-masing rumah, lalu besok dikumpulkan ke Bapak ya. Itu mungkin pelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini menjadi pahala bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.